Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Faiz Abdillah dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan praktikum tentang cara pembuatan sabun mandi cair. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sabun. Pengertian sabun. Sabun merupakan salah satu produk penting dan diperlukan dalam keseharian kita. Sabun adalah pembersih yang digunakan bersama air untuk mencuci dan membersihkan. Hampir pasti setiap harinya kita menggunakan sabun untuk kegiatan higienitas diri kita, kebersihan peralatan, dan perlengkapan pribadi kita. Pada prinsipnya, sabun terbuat dari bahan dasar lemak dan basa kuat melalui proses kimia yang disebut dengan proses substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian atom atau gugus atom oleh pada proses pembuatan sabun yang disebut reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi yaitu reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat. Gugus induk lemak dikatakan juga fatty acid, di mana di dalamnya terdiri dari rantai hidrokarbon panjang C12 sampai C18 yang berikatan sehingga terbentuklah gugus karboksil. Asam lemak rantai pendek jarang digunakan karena menghasilkan sedikit busa. Pada pembuatan sabun, bahan dasar yang biasa digunakan adalah C12 sampai C18. Macam-macam sabun. Yang A. Shaving cream. Shaving cream disebut juga dengan sabun kalium. Bahan dasar adalah campuran minyak kelapa dengan asam stearat dengan perbandingan 2:1. Yang B. Sabun cair. Sabun cair dibuat melalui proses saponifikasi dengan menggunakan minyak serta menggunakan alkali atau KOH. Untuk meningkatkan kejernihan sabun dapat ditambahkan alkohol atau gliserin. Yang C. Sabun kesehatan. Sabun kesehatan pada dasarnya merupakan sabun mandi dengan kadar parfum yang rendah, tetapi mengandung bahan-bahan antiseptik dan bebas dari bakteri adiktif. Bahan-bahan yang digunakan dalam sabun ini adalah trisalisil anilida, trikolorcarbanilida, irgasan DP300 dan sulfur. D. Sabun chip. Pembuatan sabun chip tergantung pada tujuan konsumen di dalam menggunakan sabunnya yaitu sebagai sabun cuci atau sabun mandi dengan beberapa pilihan komposisi tertentu. Sabun chip dapat dibuat dengan berbagai cara, yaitu mulai pengeringan atau menggiling atau menghancurkan sabun yang berbentuk batangan. Yang E. Sabun bubuk untuk mencuci. Sabun bubuk dapat diproduksi melalui dry mixing. Sabun bubuk mengandung bermacam-macam komponen seperti sabun, sodasa, sodium metaksilat, sodium karbonat, sodium sulfat, dan lain-lain. Nah, untuk alat dan bahannya di sini alatnya menggunakan masker, sarung tangan plastik, sendok, wadah, gelas, dan mangkok. Dan untuk bahannya di sini ada KOH, minyak goreng, air, parfum, dan garam. Dan ini saya cantumkan foto alat dan bahannya. Langkah kerja. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, pakai masker dan sarung tangan plastik. Lalu langkah yang ketiga, tuangkan minyak sebanyak 4 sendok makan ke dalam mangkok. Langkah yang keempat, tuangkan KOH sebanyak 1 sendok teh ke dalam gelas. Langkah yang kelima, tuangkan sedikit air ke dalam gelas yang berisi KOH dan aduk secara merata. Langkah yang keenam, tuangkan campuran air dan KOH yang berada di dalam gelas ke dalam mangkok yang berisi minyak dan aduk selama 20-30 menit. Langkah yang ketujuh, jika campuran yang berada di dalam mangkok sudah mengental, tambahkan sedikit parfum ke dalam mangkok dan aduk hingga merata. Langkah yang kedelapan, tambahkan air panas ke dalam mangkok dan aduk hingga merata. Langkah yang kesembilan, jika sudah diaduk secara merata, tambahkan sedikit garam untuk mengentalkannya dan aduk secara merata. Langkah yang terakhir, jika sudah diaduk secara merata, tuang campuran yang berada di dalam mangkok ke dalam wadah botol untuk sabun cair, dan sabun cair siap digunakan. Baiklah, langsung saja kita ke video cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu untuk langkah yang kedua, pakai masker dan sarung tangan plastik. Jika sudah dipakai, kita bisa lanjut ke video untuk langkah yang ketiga.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran volume menggunakan jangka sorong dan menggunakan aturan angka penting dan ketidakpastiannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Namun sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dan dasar teori, lalu alat dan bahan, dan langkah kerja, dan data hasil pengamatan, dan yang terakhir itu pengukuran volume dengan aturan angka penting dan ketidakpastiannya. Untuk tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas praktikum fisika dan untuk mengukur volume suatu benda. Lalu dasar teorinya itu jangka sorong merupakan salah satu alat ukur yang dilengkapi dengan skala Nonius sehingga tingkat ketelitiannya mencapai 0,02 mm dan ada juga yang ketelitiannya 0,05 mm. Tanpa Nonius, jangka sorong mempunyai NST skala utama sebesar 1 mm dan batas ukur mencapai 150 mm. Untuk alat dan bahannya yaitu ada jangka sorong, pensil, pulpen, penghapus, dan wadah. Dan untuk langkah kerjanya, langkah yang pertama siapkan alat dan bahan untuk mencatat dan mengukur. Lalu langkah yang kedua ambil benda yang diukur dan ambil jangka sorong. Lalu langkah yang ketiganya kendurkan skrup pengukur. Dan langkah keempatnya geser salah satu rahang jangka sorong. Lalu langkah yang kelimanya itu jepit objek atau benda yang akan diukur. Lalu langkah yang keenamnya itu membaca skala utama. Lalu langkah yang ketujuhnya itu membaca skala Nonius. Dan langkah yang terakhir jumlahkan skala utama dan Nonius untuk mengetahui hasil pengukuran. Setelah dijumlahkan antara skala utama dan Nonius, bisa dilihat hasil pengukurannya di data hasil pengamatan. Nah, untuk data hasil akhir itu yaitu mencari volume menggunakan aturan penulisan angka penting dengan disertai ketidakpastiannya. Untuk mencari volume, rumusnya pi kali r kuadrat kali t, yaitu r-nya itu cara mencari r-nya itu setengah kali d. Setengah kali D-nya itu diameternya itu nilai rata-ratanya itu 31,33 sesuai dengan data hasil pengamatan. Lalu untuk mencari R-nya itu setengah kali 31,33 yaitu hasilnya 15,665. Untuk mencari T-nya itu 65,16 bagi 10 sama dengan 6,516. Nah, langsung kita masukin ke rumus volume nya. Pi-nya itu 3,14, lalu R-nya itu seharusnya 15,665 pangkat 2 kali 6,516 sama dengan 3,14 kali 245,392,225 kali 6,516 sama dengan 5,020,783,817. Untuk angka pentingnya 5,020 kali 10 pangkat min 4. Dan untuk ketidakpastiannya 5,020,783,817 plus minus 0,05. Dan nanti saya akan membagikan
foto hasil data akhir saya ke video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.